Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sobat Untai, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di program Untai, Uraian Santai. Kali ini kita akan membahas mengenai muamalah, bagaimana sih kita akan menyikapi dalam Islam, menyikapi muamalah. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita dengan Bapak Alfali Syado. Beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan sekarang beliau diamanahi sebagai Ketua BMT FEB UMP. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, antum sehat. Insyaallah sehat, alhamdulillah. Ustaz sehat? Alhamdulillah, strong. Masyaallah. Cuacanya mendukung sekali ini Ustaz. Alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an. Alhamdulillah. Ya. Ustaz, setiap manusia itu kan butuh kaitannya dengan pembiayaan. Orang hidup nggak lepas dari usaha. Nah, dan usaha itu kalau orang yang mungkin asal terabas aja gitu ya Ustaz ya, itu kan ya apa bedanya dengan bahaim gitu ya, apa bedanya dengan orang yang mohon maaf tidak memiliki akal seperti itu, karena kan manusia kan memang memiliki daya nalar. Nah, dalam syariat Islam itu kaedah yang benar terkait dengan hal itu gimana Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat Untai yang berbahagia, terima kasih untuk undangannya, dan alhamdulillah kali ini kita membahas tentang muamalah ya. Muamalah itu asal katanya dari amalah. Amalah itu bekerja, kalau wazannya muamalah menjadi subjeknya lebih dari satu ya, lebih dari dua ya, muamalatan, sehingga interaksi antara dua orang atau lebih untuk melakukan interaksi kehidupan, baik itu sosial maupun di rumah tangga. Nah, kemudian mengenai batasan-batasan muamalah, maka sangat masyhur barangkali kita kenal dengan kaidah al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrimiha. Jadi hukum asal dari transaksi, ini kalau saya sebut transaksi anggap saja muamalah ya, transaksi atau bisnis atau dagang. Hukum asalnya itu bahkan dalam kaidah yang lebih umum al-aslu fil asya'i gitu. Tapi ini disebutkan muamalah. Hukum asalnya dari muamalah atau bisnis atau transaksi adalah ibahah. Ibahah itu sesuatu yang diperbolehkan gitu ya. Ibahah, mubah itu berarti boleh. Nah, boleh itu artinya halal untuk dilakukan, halal untuk dikerjakan. Hatta yadulla dalilu ala tahrimiha. Jadi sampai ada keterangan nas, ada dalil yang melarangnya, yang mengharamkannya. Nah, ini sebenarnya menjadi peluang untuk kita semuanya, kaum muslimin dimanapun Anda berada, bahwa apapun yang mau kita lakukan dalam konteks bisnis atau dagang atau transaksi apapun dengan siapapun, dalam Islam semuanya diperbolehkan. Masya Allah, Islam itu begitu luar biasa ya. Semuanya diperbolehkan. Tetapi semua yang diperbolehkan itu catatannya adalah jangan sampai ada yang dilarang. Jangan sampai ada yang diharamkan. Pokoknya kalau ada keterangan yang diharamkan, maka itu menjadi haram. Jadi banyak kali orang bertanya barangkali, bagaimana sih hukumnya kalau kita mengikuti peserta untuk asuransi misalkan ya, asuransi. Maka jawabannya semua asuransi itu boleh gitu ya, boleh. Nah, baru kita urai asuransinya gimana nih gitu ya. Mulainya dari mana, seperti apa, ketika klaim bagaimana dan seterusnya. Kalau di antara uraian-uraian itu ada yang diharamkan, maka transaksi itu menjadi haram. Tugas kita adalah mempelajari mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang unik Ustaz. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan di dalam nasihatnya yang begitu tegas
la yatajir fi suqina. Jadi larangan bagi siapapun terutama pedagang untuk berdagang di pasar. Fi suqina pasar Madinah waktu itu. Konteks kekinian kontemporer, maka janganlah berdagang di pasar yang dia ada di Indonesia itu. Kalau konteks kenegaraan ya. Jangan pernah berdagang kalau you belum paham tentang fikih muamalah. Masya Allah. Kalau you belum paham tentang riba, maka jangan pernah berdagang, jangan pernah bisnis, apalagi mencoba jadi dropshipper gitu ya kalau belum tahu tentang bagaimana hukumnya. You mau dagang cabai, jangan dagang cabai kalau belum tahu hukumnya. Nuker cabai dengan beras boleh atau tidak, nuker cabai dengan uang boleh tidak, ngutangin cabai boleh tidak. Itu kalau kita belum tahu, you jangan berdagang dulu. Itu kata Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mempertegas, barang siapa yang dia melakukan sebuah transaksi atau perdagangan sedangkan dia tidak mencoba untuk faham dengan yang namanya muamalah, fikih muamalah, maka baginya dia akan irtatoma, dia akan terperosok ke dalam riba, riba gitu ya, sumartatam. Diulangi sampai 3 kali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengulangi bahwa dia akan terperosok lagi dan terperosok lagi. Begitu luar biasanya. Kita harus menjaga bahwa kita menguasai tentang ilmu apa saja nih gitu ya, transaksi-transaksi yang dilarang. Sebenarnya itu saja Ustadz, simple. Kita menguasai, memahami mana aja yang dilarang. Terus kalau kita lagi hidup sosial, sehari-hari ada sesuatu dilarang nggak? Nggak. Ya udah jalanin. Gitu. Masya Allah. Allah alam sur. Masya Allah, Masya Allah. Sobat Untai, jadi terkait dengan paparan tadi kita dapat ilmu banyak nih kaitannya dengan muamalah. Jadi muamalah memang awalnya adalah mubah ya Ustaz ya, mubah, dan sampai di situ ada dalil keterangan nas yang menjelaskan mengenai apakah ini dilarang atau tetap kembali ke hukum asal, seperti itu. Semoga ilmu yang bermanfaat ini dapat kita amalkan dan menjadi pahala kita nantinya yang pemberat amal jariah kita nantinya di jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa akhiru da'wana alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.